Jadi ini terjadi hanya masalah administrasi, tidak ada kerugian di sini, apalagi korupsi atau markup. Loh kok kelebihan bayar ya? Bukannya itu potensi korupsi? Ya, BPK kan Badan Pemeriksa Keuangan, bukan KPK. Jadi bukan tugasnya BPK menentukan ini korupsi atau bukan. Adik Anies Baswedan diperiksa Bareskrim Polri soal gratifikasi. Rekening adik Anies dibuat transaksi. Pantes banyak lebih bayarnya. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Temuan ini seharusnya diserahkan ke KPK untuk ditelusuri lebih dalam. Apakah ada potensi korupsi atau tidak? Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Komisaris PT Pelni Dede Budiarto alias Kang Dede menyoroti adik calon Presiden Anies Baswedan, Abdillah Baswedan, yang menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri terkait kasus pengadaan proyek Very Small Aperture Terminal. Dia menyentil pendukung Anies dengan isu penjagalan terhadap Anies Baswedan. Hal itu disampaikan Kang Dede dalam akun Twitter pribadinya pada Sabtu 17 Juni 2023. Sebelumnya, kelompok orang mengatasnamakan Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi atau Kamerat melaporkan Anies Baswedan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mereka menuduh Anies diduga menerima gratifikasi atas proyek VSAT atau Very Small Aperture Terminal. Jeffrey menduga rekening adik Anies Baswedan, Abdillah Baswedan, dipakai untuk menerima transfer sebesar 5 miliar rupiah dari seseorang terkait proyek tersebut yang akan diberikan ke mantan gubernur DKI itu. Oleh sebab itu, Jeffrey beserta anggota Kamerat lainnya membawa sejumlah berkas ke KPK. Jika melihat aturan yang ada, setiap pejabat negara dilarang untuk menerima gratifikasi dari siapapun dalam bentuk apapun. Besar ataupun kecil nilainya, semua tidak boleh. Jikapun sudah menerima gratifikasi atau hadiah dari tamu negara, maka harus melaporkan kepada KPK. Dan KPK yang akan menilai apakah gratifikasi atau hadiah tersebut akan diserahkan kepada pemerintah atau menjadi milik si penerima hadiah. Jika nilainya cukup besar serta dengan alasan bahwa hadiah tersebut akan mempengaruhi keputusan pejabat tersebut, maka gratifikasi atau hadiah tersebut akan diserahkan kepada pemerintah. Pantas dilihat dari sepak terjang Anies saat masih menjadi gubernur DKI. Sangat terekam jelas dalam memori ingatan bahwasannya Anies Baswedan adalah manusia yang hidupnya selalu terselip kata wah. Lihat saja betapa sempurnanya kehidupan Anies selama menjadi gubernur DKI. Ia selalu memanfaatkan fasilitas kelas atas yang ia dapatkan dari berbagai tawaran orang-orang elit. Bahkan ketika ada berbagai masalah yang timbul di Jakarta dan diungkap oleh Badan Pemeriksa Keuangan, ada temuan sejumlah lebih bayar yang dilakukan Pemprov Jakarta. Saya sih tidak kaget karena Jakarta dipimpin oleh Anies dengan tata kata sebagai senjata rayuan maut dalam menggapai simpati warga. Soal kerja, ya nomor sekian saja. Lebih bayar yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta era Anies dari berbagai proyek membuat kita memiliki dua asumsi penilaian. Yang pertama, jajaran Pemprov DKI pada saat itu bodoh-bodoh. Yang kedua, mereka pintar tapi berusaha membodohi rakyat. Terlalu bodoh kalau sampai Pemprov DKI lebih bayar hingga miliaran. Dan itu terjadi berkali-kali. Untuk kamu-kamu yang katanya masih memiliki akal sehat, pasti muak dengan kasus lebih bayar dasarnya itu sudah ada, yaitu nilai kontrak. Tetapi lucunya dibilang lebih bayar, bukan markup. Kita bisa bayangkan kekonyolan ini terjadi berkali-kali. Yang pertama, Pemprov Jakarta melakukan lebih bayar alat pemadam kebakaran yang nilainya mencapai 6,5 miliar rupiah. Yang selanjutnya, lebih bayar pun terjadi pada proyek pengelolaan air limbah, nilainya mencapai 1,59 miliar rupiah. Lebih bayar pun terjadi untuk subsidi ke Transjakarta sebesar 415 miliar rupiah. Uang sebesar itu terlalu besar kalau dikatakan cuma karena selahan lebih bayar doang. Tak hanya itu, proyek PLTS atap sekolah pun Pemprov DKI Jakarta bisa lebih bayar dengan nilainya mencapai 1,12 miliar rupiah. Lalu kelebihan bayar pun terjadi lagi. Kali ini lebih bayar tidak untuk proyek, tetapi lebih bayar gaji PNS DKI Jakarta yang udah meninggal pun alokasi dananya dikeluarkan. Nilai lebih bayar sebesar 862,7 juta rupiah.
Jadi, melihat fakta kelebihan bayar Anies itu, ada kemungkinan Anies juga menggunakan rekening adiknya untuk melakukan transaksi tersebut. Licik memang. Bagaimana kalau menurut Anda? Kenapa kau berpihak kepada asing? Anjing, babi, kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Jangan sembarangan, jangan kamu kira pribumi takut sama kamu. Tidak sama sekali. Kalau mereka mau kerjain satu kali saja kamu rubuh habis rata. Tidak ada yang bisa tolong. Cerdas, pesan para Habib ke Bahar Smith, ceramahlah dengan beradab baik. Diketahui Bahar Smith ceramah teriak anjing dan babi. Kelakuan Habib Kadrun gak ada akhlak. Cucu Nabi pun menangis melihat ini. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Tuh ya. Nah, saya juga minta Bahar bin Smith kalau ceramah berakhlak yang baik, ya. Jangan kamu tunjukkan kepada masyarakat makin semakin nilainya kepada Alawin itu semakin kecil karena perilaku kamu yang tidak baik. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Beredar potongan video ceramah Bahar Smith yang meneriakkan soal babi dan anjing yang jual ayat. Video itu pun dapat respon menyentil dari Muhammad Guntur Romli. Diketahui dari video ceramah Bahar Smith yang diunggah ulang oleh Guntur Romli, terlihat Bahar Smith yang duduk di sebuah mimbar terdengar berteriak lantang menyebut babi dan anjing yang doyan menjual ayat. Unggahan itu kemudian direspon Guntur Romli. Ia menyayangkan isi ceramah yang disuarakan Bahar Smith tersebut lantaran menyebut-nyebut nama babi dan anjing. Menurutnya, babi dan anjing tidak bersalah lantaran tak pernah melakukan keburukan seperti yang dituduhkan. Padahal, anjing dan babi tidak pernah melakukan keburukan-keburukan seperti yang dituduhkan. Kicaunya. Bahkan kedua hewan itu juga tak pernah memaki seperti Bahar Smith. Tak hanya itu, publik pun turut menyayangkan ceramah dari Bahar Smith tersebut. Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Atas Az-Zabidi, tokoh publik salah satunya yang menyampaikan pesan nasihat untuk Habib Bahar bin Smith. Dia meminta agar pemuka agama berambut pirang itu segera memperbaiki caranya berdakwah. Bagi Habib Abu Bakar, cara Bahar bin Smith berceramah justru menyusutkan nilai-nilai kebaikan yang hendak ia sampaikan. Pasalnya, Bahar Smith kerap memakai kata-kata kasar dalam menyampaikan dakwah. Menurut Habib Abu Bakar, cara itu sama sekali tidak berakhlak. Peringatan keras Habib Abu Bakar disampaikan dalam sebuah ceramahnya melalui unggahan video di kanal YouTube Pondok Pesantren Jamiatul Ikhwan dengan judul Permohonan Maaf Habib Abu Bakar ke Zuriyah Wali Songo dan Pribumi. Dalam petikan video tersebut, Habib Al-Abu Bakar memberikan nasihat kepada Habib Bahar bin Smith dan Habib Hanif Al-Atas agar menunjukkan akhlak yang baik dalam berceramah. Selain itu, ia juga meminta agar keduanya tidak sembarangan terhadap para pribumi. Dia mengatakan masyarakat pribumi sama sekali tidak takut kepada mereka. Jadi dalam berceramah mereka perlu berhati-hati. Dia menegaskan jika masyarakat pribumi terlanjur sakit hati, maka efeknya jelas sangat berbahaya. Untuk itu dia kembali mengingatkan mereka agar segera membenahi akhlak mereka yang menurut Habib Abu Bakar masih berantakan. Sebenarnya orang-orang tertentu yang disebut Habib karena memiliki 3 sifat utama. Pertama, ia keturunan Nabi Muhammad SAW. Kedua, berilmu yang luas. Dan ketiga, berakhlak yang luhur. Gelar Habib adalah gelar yang diberikan kepada seseorang yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Gelar Habib juga untuk menunjukkan kemuliaan orang yang memilikinya. Seperti Najwa Shihab yang menguraikan arti Habib di mata Quraisy Shihab. Habib artinya dicintai dan mencintai. Jadi tidak cukup kalau hanya dicintai, tapi harus mencintai juga. Tidak punya kedengkian, harus selalu rahmat, selalu terbuka pada perbedaan. Namun beberapa tindakan yang dilakukan Bahar Smith dinilai kurang layak disandang oleh seorang Habib. Masyarakat tidak memungkiri bahwa Bahar Smith adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Namun melihat perilakunya beliau,
masyarakat tampaknya mulai enggan untuk menyematkan gelar Habib di depan namanya. Tentu kita sudah mengetahui tingkah Bahar Smith dari dulu hingga sekarang. Dengan perangainya yang kasar dan perkataannya yang juga kasar, tindakannya yang cenderung anarkis menjadi pengacau bagi persatuan. Ceramah-ceramahnya cenderung berisi kasar dan menebar kebencian. Bahar bin Smith tidak layak disebut sebagai tokoh agama yang terhormat atau pendakwah, mengingat kata-katanya kerap menyesatkan dan provokatif. Jadi, bagaimana kalau menurut Anda?